papa saya itu tidak ada tanggung jawab. Meninggalkan mama, sampai sekarang dia tidak datang untuk menjenguk, untuk melihat saya. Dan di benak saya bahwa papa saya itu ternyata bukan hanya tidak bertanggung jawab, tapi dia ingkar janji. Dia pukul terus ya, dia pukul. Sampai dia nggak sadar, dia pukul aku berulang kali di kepala. Ya perasaan aku sangat sakit ya, maksudnya terluka banget ya. Aku pikir sih begini, Tuhan kalau memang seperti ini terus, lebih bagus dia Tuhan matiin aja aku gitu. Aku juga nggak mau di dunia ini. Papa itu seperti setan. Jadi kalau dia pulang kantor itu aku ketakutan sekali. Karena aku pikir pasti akan kena pukul. Itu mainan aku sebenarnya. Terus kakak aku rebutin gitu. Terus dia tarik, aku nangis dong. Papa dengar aku nangis. Dia langsung datang nyamperin kita. Terus dia nangis, dia bilang begitu. Dia jambak rambut kita, dia gotong gitu ya, jambak. Terus dia masukin ke kamar, dia lempar kamu gitu aja. Lalu pintu ini dikunci gitu. Tanpa belas kasihan, perbuatan biadab pun siap dilakukan ayahnya. Awalnya sih dia ambil pukulan tilam, dia pukul gitu ya. Berulang-ulang sampai kita mundur sampai ke sudut tembok. Tapi papa ini terus pukul tampang tintinya. Aku nggak tahan, akhirnya aku berontak juga. Jeritan anaknya tak dihiraukan. Seperti kesetanan, sang ayah terus melanjutkan perbuatan gilanya. Dia ambil kopelnya gitu, kopel yang besinya di tengah yang besar itu ya. Dia pukul terus ya, dia pukul. Sampai dia nggak sadar, dia pukul aku berulang kali di kepala. Dan itu darah itu mengalir terus gitu ya, mengalir. Terus kakakku teriak, adikku meninggal gitu. Aku nggak bisa nangis lagi, maksudnya nggak bisa teriak lagi, ampun Pak. Aku hanya diam aja. Mama itu gedur-gedur pintu dan mama itu masih yang mertua. Dia gedur, buka, anakku meninggal. Dia gedur terus pintu. Tapi papa nggak buka pintu ini gitu. Sampai dia sudah merasa puas, akhirnya dia hentiin. Pak! Saya kaget melihat sisiri kepalanya sudah berdarah-darah. Yang dapat saya lakukan hanya memeluk dia lah, mengasihi dia. Mama langsung gendong aku, terus papa bilang gini, kalau kau bawa ke rumah sakit, saya akan bunuh kau gitu ya. Jangan bawa nenek ke rumah sakit. Jadi itu di kepala aku itu hanya dikasih minyak tanah, disiram minyak tanah, itu aja. Terus dibalut pakai kapas gitu ya, di darahnya itu di stopin gitu ya. Terus dicampur spiritus itu. Nah, aku sih diam aja. Aku orangnya nggak suka berontak ya, tapi itu tertanam di hati aku gitu. Dan buat aku itu maksudnya nggak sayang banget lah sama papaku. Dia tuh nggak apa-apa banget gitu, dan aku nggak suka banget sama dia. Ya perasaan aku sangat sakit ya, maksudnya terluka banget ya. Aku pikir sih begini, Tuhan kalau memang seperti ini terus, lebih bagus dia Tuhan matiin aja aku gitu. Aku juga nggak mau di dunia ini. Api kebencian itu semakin membara ketika sang ayah kembali melakukan perbuatan sadisnya. Waktu itu saya kasih biskuit sama si Dewi. Terus habis biskuitnya ini. Terus dia merengek, datang bapaknya nanya sama si Dewi. Awalnya si papa bilang begini, kamu mau apa gitu ya. Tapi sambil dia apa-apain gitu, maksudnya pundaknya digini-giniin gitu. Oh ya, makin nangis dong gitu ya, karena kan masih kecil. Papa nggak tahan, dia langsung angkat itu adik aku, dia tarik dari tangan mama gitu. Aku lihat, dia tarik terus langsung dia cepurin ke kolam ikan lele itu. Nuraninya mati, akal sehatnya hilang. Sang ayah semakin beringas, nyawa adiknya pun siap menjadi taruhan. Papa lihat kepalanya masih agak nongol. Nah, saking sadisnya itu, dia tekan kepalanya itu. Dia tekan itu
ada beberapa menit gitu. Kalau bisa aku selamatin adekku, aku selamatin. Bahkan kalau bisa aku aja yang diperlakukan begitu gitu, maksudnya bagusan aku aja deh yang dibunuh, itu ganti adik aku, itu perasaan aku. Dan karena aku tahu pasti aku nggak bisa nolong adik aku. Setelah rontaan ini selesai, tangannya nggak bergerak lagi, baru dia lepaskan. Tidak puas sampai di situ, ibunya pun siap menjadi mangsa berikutnya. Setibanya dia di rumah, dia nanyakan uang sama saya. Kemana kau bikin semua uang? Terus saya bilang, ya uang yang udah habis saya bagi-bagi untuk anak sekolah, untuk ini, ya untuk makan di rumah. Tapi dia tidak peduli, dia tidak percaya. Diambilnya uang sama saya, terus mau ditancapkan sama saya, ya dengan saya takut, saya lari dari rumah, kabur saya dari rumah, saya tinggalkan mereka dengan anak-anak. Tidak bisa melampiaskan semua amarahnya pada sang istri. Hidup anak-anaknya pun berada di ujung maut. Jadi kita itu semua disuruh berderet-deret di lantai sesuai dengan usia. Dia sambil tertawa loh, sambil tertawa. Sambil itu kelewang itu di ayun-ayunkan begitu. Itu kelewang sangat tajam banget gitu ya. Dia tertawa kayak orang gila. Mama kalian tidak pulang. Kalau mama mau nggak pulang, saya hitung sampai 3, saya akan penggal kepala kalian semua. Saya bilang tuh, udah mati deh. Itu kerasa udah di leher gitu. Kakak aku nomor 1, kakak aku Margia itu diutus ya, maksudnya disuruh mama pulang. Karena ketakutan anak saya dipotong, akhirnya saya pulang. Nah, ya udah mau pulang, bertengkar lagi, gitu ya. Luka yang telah tergores di hatinya, terus Ayu bawa sampai ia beranjak remaja. Kekejaman sang ayah tidak pernah berhenti dalam kehidupannya. Papa kan minta pisau, dia mau motong sesuatu gitu ya. Yosi, mana pisaunya gitu ya. Terus adik aku lama kasih pisau. Oh ini pak gitu. Dia langsung ambil pisau ini. Lama kau ya, lama ya. Hah, itu aja kau lama ya. Dia langsung lempar pisau ini. Seharusnya karena itu ke ini dia, ulu hati dia. Tapi nggak tahu kenapa itu pisau nggak kena ke ulu hati, jatuhnya ke kaki. Papa ini apa-apaan sih? Dia nggak puas. Dia itu nggak puas gitu. Maksudnya udah siksa lempar begitu enggak. Adik aku nangis kan, pokoknya nangis gitu kan. Dia nggak puas lagi, dia berdiri dengan tongkatnya ini mau kejar adik saya ini. Dan adik aku ini aku gendong dong, karena dia nggak bisa jalan lagi. Aku gendong, jadi kita keliling-keliling gitu, dia kejar kita. Dia lihat tetesan darah, dia ikutin tetesan darah itu gitu. Dan aku gendong adik aku ini, aku gendong terus. Terus aku nggak tahu supaya jejak kami itu nggak kelihatan gitu. Aku ambil itu daun, aku stop itu darah. Terus aku bungkus itu dengan daun gitu ya, daun pisang. Sungguh malang nasib Ayu dan adiknya. Tidak ada yang bisa dilakukan selain pasrah menerima keadaannya. Baru besoknya udah dia agak reda, mama bujuk-bujuk papa, baru kita masuk lagi. Ya aku menyesal sih punya papa seperti dia itu, karena dari sejak kecil kita nggak dapatkan kebahagiaan figur seorang papa ya. Semakin kita besar, semakin dia sering nyiksa kita. Karena pernah sih aku dengar dia benci sama perempuan gitu. Dan dia kepingin bunuh anak perempuan. Mertua saya nyuruh bapak anak saya untuk menikah. Dia mengatakan, udah kawin kamu, cerai aja kau dari situ. Karena dia itu tidak bisa melahirkan anak laki. Putus saja, udah cari perempuan yang lain. Karena tuntutan dari orang tuanya harus mempunyai anak laki-laki. Sampai-sampai suami saya sangat benci melihat anaknya perempuan semua. Dari penyiksaan-penyiksaan itu
aku ada akar pahit ya, kebencian banget gitu. Dan itu terbawa sampai aku selesai SMA. Itu masih terasa banget kebencian itu. Aku juga sepakat sama kakak-kakak aku, kita nggak akan bakalan nikah gitu. Dan kita benci banget sama cowok. Kebencian itu semakin mengakar dan bertumbuh di hati Ayu. Bahkan kematian sang ayah pun tidaklah mampu menghapus bayang-bayang kekejaman ayahnya. Kebencian aku itu semakin dalam ya. Dan aku pokoknya nggak bisa ngampuni papa. Walaupun dia sudah meninggal, aku tetap mengingat kesalahan-kesalahan dia. Aku tetap mengingat penyiksaan yang aku terima gitu. Dan aku pokoknya benci sekali sama dia. Bahkan sampai, aku kan udah bilang kalau sampai papa aku meninggal aja, aku itu nggak menangis. Aku nggak menangis karena aku mengeraskan hati aku gitu. Aku pikir itu pantas dia terima. Hidupnya semakin terpuruk dalam kebencian yang terus menyiksanya. Di tengah penderitaannya, Ayu mengikuti sebuah ibadah. Di sanalah hatinya mulai menangis. Nah aku ke depan, kita itu sujud. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan ampunilah aku gitu, ampuni aku Tuhan. Aku nggak mau benci, sebenarnya aku nggak mau benci, tapi ini nggak bisa hilang Tuhan gitu, ini nggak bisa hilang. Tuhan tolong aku gitu. Tapi itu kayak seperti ada batu di hati aku, dan itu batu itu nggak bisa diangkat gitu. Orang nggak tahu apa yang aku rasakan gitu. Aku menjerit, Tuhan tolong aku mau dipakai Tuhan tolong gitu ya. Aku mau dipulihkan, aku nggak mau benci sama papaku, aku nggak mau gitu. Tapi itu ada ingatan, ada kayak flashback begitu. Ingat masa lalu, pukulan-pukulan papa, penyiksaan, maki-makian dia gitu ya. Semakin aku bilang Tuhan tolong, itu semakin diingatkan. Akhirnya aku menjerit, Tuhan tolong aku nggak sanggup Tuhan. Aku menyerah, jelas aku menyerah di situ. Di saat ketidakberdayaannya itu, tiba-tiba Ayu merasakan sebuah kehangatan yang luar biasa. Ada pelukan kasih sayang. Aku yakin itu Yesus. Yesus mau meluk aku gitu ya. Dan membuat rasanya hangat sekali gitu. Hangat dan batu kebencian itu lepas begitu aja. Dan Yesus itu sepertinya membisikkan ke telinga aku mengasihimu. Aku Bapa. Aku mengganti Bapamu yang di dunia. Kamu pasti akan merasakan kasih seorang Papa yang tidak pernah kamu rasakan. Dan aku Bapa. Panggil aku Bapa. Panggil aku Bapa. Goresan luka yang disimpannya selama bertahun-tahun telah terobati. Ayu pun berani mengambil langkah penting dalam hidupnya. Aku bisa mengampuni Papa karena Yesus ya. Yesus menyayangi aku. Itu membuat hatiku terasa senang sekali gitu. Bahwa aku ini spesial banget di mata dia. Dan itu semua karena Yesus. Kalau bisa diulang, Papa aku masih hidup, mungkin aku akan datang sama dia. Bilang, maafkan aku ya Pak, mungkin aku cuek. Walaupun aku nggak berontak, tapi aku cuek sama kamu. Maafkan aku ya Pak. Aku nggak bisa ngomong kata-kata yang muluk-muluk, tapi aku mau bilang, Tuhan, aku sayang banget sama Tuhan. Aku cinta sama Tuhan. Komunikasi yang berkualitas antara orang tua dan anak akan melahirkan generasi masa depan yang berkualitas, namun juga sebaliknya. Cara mendidik tanpa batas dengan kekerasan melahirkan generasi yang mudah sekali melakukan tindakan kekerasan saat mereka dewasa. Papa saya itu tidak ada tanggung jawab. Meninggalkan mama, sampai sekarang dia tidak datang untuk menjenguk, untuk melihat saya. Akhirnya
saya besar, saya menyimpan satu sakit hati kepada papa saya. Dan selama 2 tahun itu, saya dididik ya tentu oleh mama dan om-om saya. Mereka memposisikan diri mungkin sebagai bapak ya, om-om saya. Tetapi yang saya lihat adalah mereka justru dengan kekerasan mendidik saya. Dan mama saya juga melakukan hal yang sama sebetulnya. Saya dihajar, saya dicambuk dengan sapu. Akhirnya saya menyimpan satu sakit hati. Kebetulan waktu itu sudah SMA ya, tiba-tiba papa saya telepon, dia menjanjikan mau sekolahkan saya, AIP waktu itu ya, Akademi Ilmu Pelayaran. Nanti papa yang bayar semuanya. Saya senang sih dengar begitu, oh ternyata papa masih perhatian sama saya. Saya nunggu sebulan, 3 bulan, tidak ada kabar. Dari situ saya mulai kecewa lagi, dan di benak saya bahwa papa saya itu ternyata bukan hanya tidak bertanggung jawab, tapi dia ingkar janji. Papa nggak usah peduli dengan Edison lagi. Papa nggak usah. Saya buat surat ya kepada papa saya. Saya bilang, papa tidak usah peduli dengan saya. Saya bisa sendiri, saya nggak ada apa-apa pun dari kecil, saya biasa-biasa aja gitu. Memang setelah saya kirim surat itu, seminggu kemudian papa saya meninggal. Saya akhirnya bekerja sebagai pelaut dan punya teman-teman yang sama-sama pelaut ya. Setiap kali turun dari kapal, kita habiskan uangnya di situ. Kita pergi ke bar, ke diskotik. Jadi kami pergi ke Banjarnegara pada waktu itu dan saya kena demam. Akhirnya diputuskan saya harus ke rumah sakit. Sampai di sana, keputusan dari dokter saya harus dirawat. Karena penyakit saya ini sudah akut dan sampai saya, mohon maaf itu buang air darah. Jadi setelah saya sembuh, saya ingat dengan janji saya putuskan untuk saya tidak naik ke kapal lagi. Oh ya, ngomong-ngomong, habis ini kita kemana ya? Mau makan, mau main, apa kemana? Kami dikenalkan saat itu. Karena saya seorang pengerja, tidak ada kejelasan untuk biaya hidup, tapi waktu itu calon istri saya juga menerima saya apa adanya. Dan ternyata dengan proses yang kita jalani, ternyata memang dari Tuhan dan saya akhirnya menikah dengan Pak Edison. Setelah punya anak kan saya punya satu kepikiran, tekad bahwa saya nggak mau seperti apa yang kejadian saya alami, yaitu punya papa yang monster, yang tidak bertanggung jawab, dan saya harus jadi seorang papa yang baik, papa yang jadi teladan bagi anak-anak, papa yang mendidik dengan cara Tuhan tentunya. Oh sini, kamu lawan kamu, sini, masuk kamu. Dia orangnya sebetulnya aktif ya. Jadi mungkin karena cari perhatian ya, karena mamanya kan kerja gitu ya. Nah cari perhatiannya inilah mungkin yang kadang-kadang suka bikin orang, terutama papanya, ngejengkelin gitu. Pak, bukain Pak. Itu janji gak bakal nakal lagi. Pak, buka. Saya sempat pukul dia juga, karena dia nangis, bikin saya terganggu. Ya karena berpikir bahwa setiap nangis harus didisiplin. Dan itu membuat sebetulnya bukan diam malah nangis. Karena kan dia tidak tahu sebetulnya. Pengen berubah, pengen mengambil keputusan untuk nggak seperti ini. Tapi nggak tahu gimana caranya. Suatu kali saya dengan teman-teman istri saya satu kantor waktu itu di acara. Tiba-tiba anak saya pukul orang lain. Dan saya marah, saya hajar dia. Dan dia bertahan dengan kebenarannya dia yang saya ajar. Dia bilang, saya mau disiplin teman saya gitu. Maksudnya dia mengungkapkan dengan masa kecilnya dia bagaimana didisiplin. Aduh, itu saya terpukul dan saya mulai sadar bahwa ini sesuatu yang keliru buat saya, cara mendidiknya. Saya menyadari bahwa ini sumbernya sebetulnya di dalam hati saya. Luka yang belum pulih benar. Dan saya melepaskan pengampunan kepada papa saya
Dan saya menyadari itu ternyata ada juga luka yang saya lihat di mama saya. Karena mama saya kan mendidik dengan cara yang keras juga. Hanya saya minta maaf sama mama saya. Dan apa yang dilakukan mama ya mungkin karena dia ngelihat papa di diri saya gitu ya. Jadi dia mendidik dengan cara keras. Dan itu benar-benar mengalami pemulihan. Karena kalau itu nggak pulih, saya akan melakukan hal yang sama. Sayang, Papa minta maaf ya nak. Papa udah salah, suka marah-marah sama kamu, suka kasar. Maaf ya nak. Papa kayak gitu, Papa cuma nggak mau kalau kamu punya luka yang sama kayak Papa yang dulu nak. Ya, Papa sayang kok sama kamu. Saya akhirnya buat pengakuan kepada anak saya, penyesalan, meminta maaf. Istri saya juga meminta maaf dan saya mengaku salah. Dan sejak itu, saya berkomitmen dengan mendidik, tidak dengan kekerasan lagi sama anak saya. Ayat yang ada di kitab Lukas ya, kan di situ ditulis hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, hati anak-anak kembali kepada bapak. Kalau saya nggak duluan, mana mungkin anak saya balik kepada bapak. Setelah beberapa tahun, saya ngambil sarjana ya di sekolah Alkitab, berjumpalah dengan dosen yang dari Jakarta, dan ternyata dia itu adalah gembala dari papa saya. Saya bilang saya Edison Tamara. Oh kenal nggak namanya Fritz Tamara? Loh, itu papa saya bilang. Waduh, papa kamu tuh setiap hari doain kamu. Dari situ saya menyadari ternyata bapak saya waktu itu adalah bapak yang selalu senantiasa berdoa buat saya. Saya punya beban ya untuk anak-anak muda, terutama orang-orang yang terluka. Dan kami punya program namanya Seminar Hati Bapa tentang gambar diri. Dan ada yang terjadi di jemaat. Gitu, dia begitu kepahitan sama papanya, tetapi akhirnya dipulihkan. Dan banyak anak-anak muda mengalami pemulihan yang sama. Tuhan tidak meninggalkan saya. Dan saya mengimani itu bahwa memang Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Dia Bapa yang bertanggung jawab atas hidup saya. Membentuk sebuah keluarga menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Saya sangat menyadarinya saudara. Firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Artinya sesuai dengan usianya, sesuai dengan porsinya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Bersama kita tuturi handayani, kita menjadikan diri kita orang yang bertumbuh dalam kebenaran firman, kita mengajarkan pula kepada mereka seperti itu. Memang ada kata hajar di sana. Hajarlah anakmu selama ada harapan, tapi janganlah engkau menginginkan kematiannya. Perlu diketahui hajarnya bukan pukul, tetapi ajar sebenarnya dari pengajaran, pendidikan. Itu semua bermula dari kita. Keluarga adalah konsep yang luar biasa menurut saya yang Tuhan limpahkan dan anugerahkan kepada manusia. Dari keluarga sebenarnya kita orang tua itu belajar juga untuk memahami hati seorang anak. Ketika saya mulai melakukan ini, saya memahami, saya bayangkan ketika saya di usianya, saya memahami. Oh dulu pun saya begitu. Akhirnya saya menggunakan kalimat yang sederhana, mungkin bisa Anda terapkan. Kalau saya melarangmu karena saya pernah jadi seorang anak. Saya pernah anak-anak, kamu belum pernah kan jadi papa-papa. Lalu dia tertawa. Dan tanpa harus dengan kekerasan tanpa batas, ia pun juga mulai merombak. Butuh proses, kita butuh sabar. Dan ini semua adalah bagian dari cara Tuhan untuk apa? Memahami kita sebagai manusia. Hubungan kita dengan Tuhan. Karena kalau kita bisa membuktikan, mengelola dengan apa yang ada di sekeliling kita termasuk dengan anak kita, maka dengan dia yang tidak terlihat, kita juga bukankah selalu merindukan Tuhan, Bapa, tolong pahami aku, agar aku bisa memahami kehendak-Mu. Jikalau Anda saat ini sudah terlalu lama merasa saya bukan orang tua yang baik dan Anda rindu dipulihkan, rindu menjadi orang tua yang baik, Anda bisa tulis di kolom chat ini dengan kalimat, saya ingin menjadi orang tua yang baik atau saya rindu menjadi orang tua yang baik. Dan jikalau Anda sudah lama kehilangan kasih orang tua dan Anda hidup dalam kekosongan, Anda rindu dipulihkan, tuliskan di kolom chat di bawah ini.
saya ingin pulih. Kami akan segera menghubungi Anda. Kami akan merespon dan kami akan pastikan di masa-masa sulit Anda, kami akan selalu ada. Inilah saatnya saya untuk mendoakan Anda semua. Dan inilah saatnya Anda untuk membuka hati dan menerima pribadi yang akan mengambil alih seluruh kehidupanmu. Buka hatimu, buka tanganmu dan terimalah Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus yang baik, Engkau Bapa yang sempurna. Engkau melihat setiap mereka, orang tua yang mungkin hampir putus asa dalam mendidik dan membangun karakter anak-anak mereka. Bahkan mungkin mereka saat ini ada yang merasa, saya sudah gagal jadi orang tua. Tetapi Tuhan, bukankah Engkau turun ke dunia? Pengorbananmu yang sempurna adalah salah satu cara agar kami semua yang merasa tidak sempurna menjadi sempurna oleh karena Engkau yang mengambil alih ketidaksempurnaan itu di kayu salib. Untuk itu Tuhan, bagi mereka yang menerima Engkau sebagai Tuhan Juru Selamat, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga tidak ada lagi rasa penyesalan, tidak ada lagi rasa kegagalan sebagai orang tua. Bahkan bagi mereka yang kehilangan kasih Bapa saat ini, Engkau akan mencurahkan kasih-Mu dan Engkau akan menyentuh hati mereka. Dan mereka akan menjadi manusia yang semestinya. Potensi ilahi mereka akan bangkit. Orang tua akan kembali kepada anak-anak mereka. Dan tidak ada keluarga yang hancur. Rencana Tuhan sempurna atas kehidupan mereka yang percaya kepada nama Yesus Kristus, Tuhan yang heran dan ajaib. Yang percaya, mari bersama-sama dengan saya katakan dengan sepakat. Amin. Saudaraku, terima kasih sudah bersama dengan kami. Saya berharap Anda sudah menjadi orang tua yang lebih bijak, anak-anak yang lebih mengasihi orang tua, dan Anda semua adalah keluarga yang sudah dipulihkan. Karena hal terbaik dalam hidup ini adalah ketika kita masih memiliki keluarga. Nah, ada banyak keluarga juga yang perlu dipulihkan. Anda bisa menjadi bagian dari pemulihan keluarga ini dengan cara Anda mendonasikan melalui scan QR Code dengan memberikan kode 009. Contohnya kalau Anda donasi 100.000 berarti Anda ketik 100.009. Maka ada banyak sekali generasi yang dimenangkan dan keluarga yang dipulihkan. Apa yang Anda lihat itu bisa mempengaruhi Anda. Jadi kalau Anda lihat artikel yang positif, yang inspiratif, tayangan yang bisa membangun semangat, Anda pasti akan menjadi pribadi yang seperti itu. Itu semua ada di website jawaban.com dan juga dengan memfollow sosial media kami, memastikan Anda selalu mendapat updatean terbaru, termasuk juga Anda tidak akan pernah menjauh dari Sabado 4. Sehingga Anda menjadi seorang pribadi yang bisa menguatkan orang lain ketika ada yang lemah, seraya mengatakan, jangan khawatir, karena di dalam Tuhan pasti ada solusi. Benar kan? Tuhan berkati.